Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gua bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gua upload. Dan gak kerasa juga gua udah sampai ke season 5-nya ya dari kelanjutan Battle Troll Devon ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Apakah bayi ini akan menggunakan tubuhnya untuk menerima pukulan kuat dari Xiaoyan dan juga Little Yi? Bayi itu lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan asap. Ketika Lotus Flame mengenai tubuhnya, buar! Lotus Flame ternyata benar-benar dihisap oleh bayi itu. Dan bayi itu segera meluncurkan serangan balik terhadap Xiaoyan dan juga Little Yi. Tetapi sebelumnya dia memperhatikan Xiaoyan dari kejauhan dan menyaksikan setiap gerakan Xiaoyan. Dia hanya ingin tahu mengapa semangat juang Xiaoyan masih naik. Jadi dia menunggu semangat juang Xiaoyan untuk turun. Dia juga sepertinya ingin melihat sejauh mana semangat juang Xiaoyan dapat ditingkatkan. Sementara itu King Mu'er mengambil keuntungan dari celah ini. King Mu'er bergegas ke lubang yang dalam di tanah, menggunakan cambuk panjangnya untuk menggulung Storm di lubang yang dalam itu. Mata Storm tertutup dan tidak ada napas. King Mu'er pun menangis, apakah Storm telah mati kali ini? Setelah berhasil mengeluarkan Storm dari dalam lubang, King Mu'er lalu meletakkan tubuh Storm di tanah. Dia lalu mengambil salah satu ramuan penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulut Storm sedikit demi sedikit. Dan wajah Storm pun menjadi sedikit memerah. King Mu'er pun memeriksa detak jantung Storm, dan untungnya jantung Storm masih berdetak. Meskipun dia belum bernapas, setidaknya Storm belum mati. King Mu'er melihat itu dia sangat senang. Begitu pula dengan Nan Erming, Xiaozan dan Ji Ying. Pada saat ini semangat juang Xiaoyan naik ke puncak bintang 7. Sementara itu bayi yang memperhatikan Xiaoyan lalu berkata, hanya sampai puncak bintang 7. Ucap dari bayi itu. Ada beberapa penyesalan di hati bayi itu. Dia berharap bahwa Xiaoyan sangat berjuang keras untuk naik ke bintang 8. Dan semakin tinggi akan semakin menarik. Namun ternyata hanya segini batasnya. Dia pun berpikir apakah akan membunuh Xiaoyan setelah menanyakan rahasia apa yang digunakan Xiaoyan untuk meningkatkan kemampuannya itu atau tidak. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Dan saat berikutnya dia melihat Xiaoyan langsung menendangnya. Bayi itu terlihat sangat kewalahan sambil menghadapi serangan Xiaoyan. Melihat itu, Xiaozan, Nan Erming dan Ji Ying pun terkejut. Mereka juga merasakan senang kemudian ada seekor naga emas melesat dan menyerang bayi itu. Buar! Dan itu adalah Long Yan. Ternyata sebelumnya dia telah menyerap semua energi petir dari bayi itu. Dan bekerja sama dengan Xiaoyan untuk melancarkan serangan yang sangat sengit. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Long Yan sebelumnya diserang oleh petir bayi itu dan ternyata belum mati. Dalam sekejap mata Xiaoyan sudah mendekati bayi itu. Dan semangat juangnya lalu membengkak seperti gelombang di tubuhnya. Menghadapi serangan bersama Xiaoyan dan Long Yan, bayi itu masih saja sangat tenang. Dededok, buah! Dalam pertempuran ini, tubuh pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi lebih besar dan lebih kuat lagi. Dan mengulurkan tangannya lalu meraih ekor naga Long Yan. Sedangkan pedang Xiaoyan berhasil menyerang pria berjubah hitam itu. Meskipun serangan itu hanya membuat luka ringan, tetapi itu sudah cukup menunjukkan bahwa serangan Xiaoyan ternyata bisa melukai musuhnya. Jadi ini adalah skill bertarung terkuat dari Xiaoyan, ucap dari Nan Erming. Nan Erming segera ingat bahwa dengan peningkatan kekuatan ini, lukanya pasti akan berkurang. Nan Erming segera menoleh ke arah Ji Ying. Pada saat ini Ji Ying pun langsung mengambil Bao Lidan, kemudian memberikannya kepada Nan Erming. Lalu Nan Erming langsung menelannya. Dan efek obat ini dengan cepat menyebar. Nan Erming lalu dengan cepat bermeditasi di tempatnya. Setelah Nan Erming duduk lama dan membuka matanya kembali, dugaannya memang benar. Peningkatan kekuatan ini benar-benar mengurangi cedera di tubuhnya. Nan Erming lalu melirik ke arah Xiaoyan dan Long Yan yang sedang berkelahi dengan bayi itu. Dan segera berbalik ke arah Xiaozan. Pada saat ini Xiaozan juga sudah berdiri. Ternyata King Mu'er menyuruh Xiaozan untuk mengkonsumsi Bao Lidan juga. Xiaozan lalu mengangkat kepalanya dan melihat bayi itu. Kebencian di matanya sangatlah besar ketika dia menatap bayi itu.
baju besi emas di tubuhnya pun benar-benar muncul kembali dan lebih kuat lagi dari sebelumnya. Tidak hanya Xiaojang, Nan Erming juga tampak sangat marah kali ini. Mengingat Xiaoyan adalah pemimpin bagi mereka, bagaimanapun alasannya kegagalan serangan sebelumnya adalah karena mereka tidak memiliki pemimpin. Jadi ada perbedaan kekuatan yang besar dengan musuh mereka. Momentum Xiaoyan saat ini telah menghidupkan kembali harapan untuk bertarung seluruh anggota kelompoknya dengan komplit. Tidak peduli sebesar apapun resikonya, pertempuran ini akan terus berlanjut. Nan Erming, Ji Ying, King Mu'er dan Xiaozhan semuanya sudah bersiap. Kemudian secara tiba-tiba di langit mulai turun salju dan gas putih yang menyebar dari segala arah mengembun menjadi lembaran kristal dan kepingan es yang berjatuhan berterbangan dengan bebas. King Mu'er lalu melambaikan tangannya dan mengeluarkan semburan suara. Agresivitas Mu'er saat ini telah menembus puncak 6 bintang dan mencapai 7 bintang awal. Sementara itu di pertempuran antara pria jubah hitam dengan Xiaoyan, ada Longyan, bayi di kepala pria jubah hitam itu mulai menjadi sangat agresif. Kuku yang tajam di tangan bayi itu pun semuanya ditusukkan dalam tubuh Longyan. Longyan pun menjerit kesakitan. Ketika Xiaoyan melihat ini, pedang Tiaohua di tangannya ditebaskan ke arah depan untuk menghancurkan kuku bayi itu yang sudah menusuk ekor Longyan. Cakar itu pun terlepas, namun sebuah cahaya biru samar muncul pada luka Longyan saat ini. Racun ini sangat kuat, tetapi untungnya Xiaoyan memiliki tubuh api surgawi. Meskipun racun ini sangat kuat, dia pasti bisa bertahan dari racun itu. Tetapi Longyan yang tidak memiliki api surgawi, racun ini sangat jelas sangat merepotkan untuk Longyan. Tetapi Longyan tetap bangkit kembali di udara. Dia bisa bangkit lagi di udara karena memiliki kekuatan fisik yang kuat. Racun itu memang tidak akan dapat merenggut hidupnya untuk sementara waktu ini. Tetapi jika racun itu menyebar dalam waktu yang lama, itu akan sangat berbahaya bagi Longyan. Xiaoyan lalu menoleh ke seluruh anggota timnya. Xiaoyan sebenarnya ingin melakukan skill bertempur tim, tetapi pada saat ini Storm terluka parah. Untuk menggunakan skill bertarung tim, diperlukan 6 orang anggotanya. Jika skill bertarung tim ini bisa dilakukan, kekuatan Xiaoyan mungkin bisa ditingkatkan menjadi 8 bintang. Tetapi saat ini hanya ada 5 orang. Apakah ini bisa dipaksakan melakukan skill itu atau tidak? Semuanya ayo kita bertarung, ucap dari Xiaoyan. Semua orang secara alami mengerti kata-kata Xiaoyan. Lalu doki mereka pun berkumpul ke arah Xiaoyan. Hingga kekuatan Xiaoyan saat ini sangatlah dekat dengan bintang 8. Dan anggota yang lainnya telah meningkatkan dari puncak bintang 6 menjadi bintang 7. Terjadi ledakan doki yang sangat kuat dan besar di tubuh Xiaoyan. Energi ini menyebar ke semua sisi dan seluruh rambut Xiaoyan berubah menjadi api. Kekuatan 8 bintang ternyata begitu kuat, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu mengangkat matanya dan memandang bayi itu. Ini akan menjadi semakin menarik, ucap pria berjubah hitam itu. Dahi Xiaoyan pun saat ini telah bersinar. Dan 2 cakram putih dan hitam seukuran 100 kaki muncul. Lalu kekuatan jiwa yang kuat segera menangkap bayi itu. Ini adalah skill jiwa yang hebat. Ini sangatlah bagus, ucap dari pria berjubah hitam itu. Lalu kecepatan cakram Xiaoyan berputar semakin cepat. Tampaknya cakram penggiling jiwa milik Xiaoyan memiliki efek pada bayi itu. Kekuatan jiwa yang begitu kuat ini tidak buruk, tetapi jangan pikir aku selemah itu, ucap pria berjubah hitam itu. Lalu ribuan jarum hitam pun muncul. Setelah melihat jarum hitam ini, semua orang merasa sedikit ketakutan. Melihat itu, Longyan segera memutar tubuh naganya yang besar untuk melindungi semua orang. Xiaoyan sadar bahwa Longyan sedang putus asa pada saat ini, karena dia telah diracuni sebelumnya. Jika saja Xiaoyan membiarkan Longyan untuk melakukan ini, Longyan pasti akan benar-benar jatuh. Longyan, jangan lakukan itu, ucap dari Xiaoyan. Tetapi sebelum Xiaoyan selesai berbicara, jarum hitam itu tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi bola, kemudian meledak secara langsung. Lalu kemudian ada puluhan ribu jarum hitam yang melesat seperti hujan yang deras. Xiaoyan langsung bergegas ke arah bagian depan tubuh naga. Dia tidak boleh membiarkan tubuh Longyan terluka lagi.
Tubuh Xiaoyan segera membengkak dan menutupi sebagian besar tubuh naga Longyang. Baju besi roh di tubuhnya pun bersinar dengan warna-warna yang cerah. Ayah, Longyan tiba-tiba terkejut. Xiaoyan tersenyum kepada Longyan dengan lembut dan kemudian wajahnya tampak kesakitan. Tubuh besar Xiaoyan berhasil memblokir sebagian besar jarum hitam itu. Xiaoyan lalu memuntahkan seteguk darah. Semua darah itu lalu tumpah di tubuh naga Longyan. Kemudian darah itu berubah menjadi seperti makhluk hidup. Mereka berjalan mengelilingi seluruh tubuh naga. Ternyata itu adalah darah api surgawi untuk menghilangkan racun bayi yang ada di tubuh Longyan. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Tanya dari Longyan. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, ucap dari Xiaoyan. Melihat itu, Nan Erming lalu berkata, Xiaoyan, kita harus cepat membunuh bayi itu. Aku rasa itu adalah garis hidup dia yang sebenarnya, ucap dari Nan Erming. Xiaoyan lalu mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian sosok Xiaoyan berubah menjadi ukuran normal. Xiaoyan lalu berdiri tegak di udara. Dan pedang kuno Tianhuo dengan erat dipegang di tangan Xiaoyan. Pedang Tianhuo kemudian terlepas dari tangan Xiaoyan dan berubah menjadi naga yang besar. Setelah berputar-putar di udara, naga itu mengelilingi Xiaoyan. 1000 kaki tanpa bayangan pun ditingkatkan ke tingkat 5. Xiaoyan lalu berteriak dengan keras. Sekarang dengan kekuatan bintang 8, dia akhirnya menyentuh tingkat ke-5 dari 1000 kaki tanpa bayangan ini. Longyan dan Nan Erming semua berdiri di belakang Xiaoyan. Tidak ada cara bagi mereka untuk bertarung dengan cara ini. Pada saat ini mereka juga tidak bisa membantu Xiaoyan. Jika mereka melangkah maju, mungkin hanya akan menambah beban untuk Xiaoyan. Semua orang lalu menahan napas pada saat ini. Dan langkah Xiaoyan kali ini benar-benar sangat menentukan apakah Xiaoyan dan yang lainnya bisa selamat dari krisis ini atau tidak. Sementara itu bayi itu terus memandangi Xiaoyan. Xiaoyan sepertinya membuat dia merasa kritis. Bayi itu lalu berkata, 30.000 jiwa keluarlah, kalian adalah makanan mereka semua, ucap dari bayi itu. Kemudian puluhan ribu jiwa pun muncul dan melesat ke segala arah. Lalu melahap apapun yang ada di depan mereka. Sial, apa ini? Ucap dari Nan Erming. Dia belum pernah melihat adegan aneh seperti ini sebelumnya. Kekejaman bayi ini memang jauh melebihi imajinasi semua orang. Tetapi ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Lalu api surgawi di tangannya tiba-tiba terayun turun. Jiwa-jiwa itu pun segera lenyap oleh serangan Xiaoyan itu. Teknik bertarung ini memiliki kekuatan besar dan sangat bagus. Aku jadi sangat ingin membunuhmu sekarang, ucap dari bayi itu. Kemudian dia menghilang dan detik berikutnya dia muncul di atas kepala Xiaoyan dan paku tajam langsung melesat ke arahnya. Xiaoyan, semua orang terkejut dan berteriak. Bayi itu terlalu cepat sehingga mereka tidak bisa melihat bagaimana dia bisa sampai di kepala Xiaoyan dengan cara secepat itu. Ini seperti gerakan jenis teleportasi. Tetapi Xiaoyan tidak tinggal diam melihat itu. Naga apinya berubah kembali menjadi pedang kuno Tianhuo dan memblokir serangan dari bayi itu. Namun setelah serangannya ditahan, bayi itu tidak langsung menyerang Xiaoyan. Sekarang dia malah beralih ingin menyerang anggota kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, hati-hati, ucap Xiaoyan kepada Nan Erming. Nan Erming juga lalu menanggapinya. Tetapi ketika dia beraksi, sudah terlambat. Kecepatan serangan bayi itu sangatlah cepat. Kuku yang tajam langsung terbenam di perut Nan Erming. Bayi itu hampir ingin merobek Nan Erming menjadi 2 bagian. Dan sebelum itu terjadi, tiba-tiba sebuah badai meledak di sekitaran tempat itu. Angin yang besar pun langsung mengarah ke arah bayi itu. Bayi itu lalu tertegun, berbalik dan menarik kukunya kembali dari Nan Erming. Nan Erming lalu menyemburkan seteguk darah dan tampaknya akan terjatuh. Kemudian Ji Ying langsung melompat dan menangkap Nan Erming. Melihat itu Ji Ying lalu berkata, angin ini bukannya Strom masih belum sadarkan diri, ucap dari Ji Ying. Ya, ternyata King Moer juga telah memberikan ramuan peningkatan kekuatan kepada Strom. Tubuh Strom lalu berguncang dan matanya buram. Strom tampaknya masih setengah sadar saat ini. Dia benar-benar menyerang berdasarkan instingnya saja.
Xiaoyan benar-benar terharu melihat adegan ini. Saudara-saudaranya ini benar-benar rela mati untuknya. Kekuatanmu sudah menurun sekarang, ucap dari bayi itu. Saat ini tubuh Xiaoyan menggigil dan kekuatan 8 bintangnya telah turun dan terus-menerus turun. Sial, waktuku sudah habis, ucap dari Xiaoyan. Nan Erming terluka parah. Skill bertarung tim juga telah bubar. Xiaoyan lalu mengangkat pedang kuno Tianhuo dan menebaskan ke arah bayi itu. Tetapi bayi itu dengan mudah menghindar. Bayi itu langsung mengarahkan pukulan ke arah perut bagian bawah Xiaoyan. Buar! Xiaoyan yang terpental ke belakang dan menabrak sebuah tebing. Sial, rencana kita telah gagal, ucap dari King Muar. Dia segera terbang dan membantu Xiaoyan untuk bangun. Mata Xiaoyan melirik ke arah King Muar. Lalu matanya tertutup dan King Muar pun terkejut. Pembohong kecil, jangan menakutiku, tolong jangan mati dulu, ucap dari King Muar. Wajah King Muar kali ini penuh dengan kengerian. Air matanya jatuh seperti hujan dan menetes di wajah Xiaoyan. Sementara itu bayi itu lalu berkata, "Haha, sepertinya saatnya aku untuk makan," ucap dari bayi itu. Bayi itu tertawa sambil berjalan selangkah demi selangkah menuju ke arah Xiaoyan yang berada di dalam pelukan King Muar. "Berhenti di situ, jangan ke sini," teriak dari King Muar yang melihat itu. Dia merasa sangat lemah dan tidak berdaya kali ini. "Aku masih bingung, yang mana dari kalian yang harus aku makan terlebih dahulu? Kalian semua pasti sangat lezat," ucap dari bayi itu. Sementara itu King Muar lalu berkata lagi, "Aku bilang berhenti di situ. Saudaraku adalah Kaisar Iblis. Dia pasti bisa membayar berapapun yang aliansi Shadow inginkan. Tolong biarkan Xiaoyan untuk hidup kali ini. Dan aku juga bisa mati untuknya. Tolong jangan bunuh dia," ucap dari King Muar. Kekuatan semua orang telah habis saat ini. Efek dari kekuatan ramuan juga sudah benar-benar hilang. Dan tubuh semua orang gemetaran karena efek dari ramuan obat terus-menerus berlanjut. "Oh, jadi kamu adalah saudara dari Kaisar Iblis. Aku pernah mendengar bahwa keluarga iblis darah itu enak rasanya. Tetapi kamu akan mendapatkan gilirannya nanti. Tunggulah dahulu," ucap dari bayi itu. Dia tertawa dan terus mendekat hingga dia mengambil Xiaoyan dari pelukan King Muar dan mengangkatnya ke atas. Melihat itu King Muar lalu berkata, "Tidak, jangan memakannya. Biarkan dia pergi. Tolong," ucap dari King Muar. Dia benar-benar patah hati. Dia tidak ingin melihat Xiaoyan mati. Jika dia bisa, dia pasti akan menukarkan nyawanya untuk hidup Xiaoyan. Lalu bayi itu memandang perut King Muar. Setelah bayi itu menatap perut King Muar, tiba-tiba King Muar lalu menyemprotkan seteguk darah dan secara bertahap kehilangan kesadarannya. Matanya tertutup secara perlahan. Pandangannya pun penuh dengan rasa sakit dan kenangan yang indah tentang Xiaoyan. Pikiran King Muar pun penuh dengan Xiaoyan. Dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Dia bisa memberikan segalanya untuknya. Ini adalah benar-benar cinta yang tulus dari King Muar. Tiba-tiba dahi Xiaoyan menyala. Zanlao yang berada di dalam tubuh Xiaoyan merasa sangat marah. Tetapi jika dia diam-diam saja, Xiaoyan pasti akan benar-benar dimakan oleh bayi itu. Zanlao pun sepertinya tidak akan membiarkan ini untuk terjadi. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Battletrog The Heaven ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan terima kasih banyak buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan assalamualaikum, sampai jumpa dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.